Baik, kita lanjutkan lagi belajar kita di manajemen proses bisnis. Kita masuk pada bab eh, bisnis proses manajemen elemen. Ya, sama ya, manajemen proses bisnis dan bisnis proses manajemen. Oke, nah nanti kita akan bahas tentang elemen-elemen yang ada di dalam bisnis proses manajemen, gitu ya. Nah, kemarin sebelumnya pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana mengidentifikasi proses ya. Proses-proses yang ada di lembaga bisnis kita identifikasi. Setelah kita identifikasi ya, maka kita akan membuat pemodelan dari as is proses atau proses yang sedang berjalan. Nah, elemen-elemen dalam pemodelan proses itu ada 4 kategori besar, yaitu flow object, connecting object, swim lanes, dan artifact. Ya, flow object itu adalah komponen utama yang mengindikasikan adanya event atau kejadian pemicu proses, aktivitas, yaitu kegiatan yang berlangsung di dalam sebuah proses, dan gateway. Gateway ini eh, percabangan atau pintu gerbang dari aliran proses. Nah, kemudian bagian yang kedua yaitu connecting object. Connecting object ini menggambarkan aliran dari setiap flow object. Ya. Ada sequence flow, message flow, dan association. Nanti kita akan bahas lebih detail. Elemen berikutnya adalah swim lanes. Ya. Ada pool, yaitu sebuah pool proses, ya. Kemudian ada lane. Lane itu komponen atau item-item yang ada di dalam pool, ya, di dalam pendukung sebuah proses, ya. Bisa saja misalnya orang, bisa jadi misalnya departemen dan sebagainya. Nanti kita akan bahas lebih detail. Dan yang terakhir adalah artefak. Artefak itu adalah komponen-komponen pelengkap ya, yang memperjelas dari alur proses. Nah, ini adalah notasi-notasi yang berlaku di BPMN. Ya. Ada activities, kemudian ada gateway, ada swimlane, ada artefak, dan ada connecting object. Ya. Lebih detailnya nanti kita akan praktekkan ya, fungsi-fungsinya dan apa namanya, kapan setiap notasi ini digunakan. Nah, ini masih di notasi yang tadi ya, ada start event, nanti kita akan bahas lebih detail di slide berikutnya. Nah, di dalam BPMN ya, itu tadi ada 4 kategori besar. Yang pertama flow object. Flow object adalah elemen grafis utama yang mendefinisikan perilaku dari proses-proses yang terjadi. Flow object diantaranya ada event, ada activity, dan ada gateway. Kemudian connecting object ada sequence flow, message flow, dan association. Ya, tadi sudah ya. Kemudian swim lanes adalah mekanisme untuk mengatur aktivitas di dalam kategori tampilan yang terpisah. Jadi grup gitu ya. Dan artefak. Artefak digunakan untuk memberikan informasi tambahan. Oke, tadi sudah ya. Nah, untuk yang swim lane itu adalah representasi visual yang digugakan untuk menggambarkan bagaimana proses bisnis diorganisir berdasarkan fungsi, peran, atau unit organisasi yang terlibat. Jadi seperti aktornya, ya. Kalau dalam proses kemarin kita kan bisa mendeteksi proses ini tuh aktornya siapa saja, melibatkan aktor siapa saja, gitu ya. Nah, itu nanti akan dimasukkan di dalam sebuah swim lane setiap aktornya. Swim lane membagi diagram proses menjadi zona atau jalur yang mewakili tanggung jawab dan kontribusi berbagai pihak dalam proses tersebut.
Ya, fungsinya untuk apa sih? Di antara fungsi swim lanes itu sebagai klarifikasi tanggung jawab. Jadi ketika ada aktivitas, aktivitas ini siapa pelakunya? Siapa yang mengerjakan? Siapa yang bertanggung jawab di setiap aktivitas yang terjadi pada sebuah proses. Kemudian, swimlane juga berfungsi sebagai sarana koordinasi. Ya, dengan membagi proses menjadi lane-lane yang sesuai dengan peran atau fungsinya, ya, swimlane membantu dalam koordinasi antar berbagai tim atau departemen yang terlibat. Jadi di dalam sebuah proses itu kan banyak aktor yang terlibat. Bagaimana hubungannya? Nah, itu bisa terlihat di dalam swim lanes, ya. Kemudian tujuannya yang berikutnya adalah untuk pemahaman yang lebih baik. Jadi kita diharapkan dengan melihat pemodelan BPMN, kita sudah bisa membaca ini siapa saja yang terlibat, aktivitasnya apa saja, sehingga dengan swim lane ya, kita akan lebih mudah dalam eh, memahami notasinya. Jadi nggak asal, nggak kemana-mana gitu. Ada bordernya, ada batasannya dalam bentuk swim lane. Nah, tipe-tipe swim lane itu ya, yang pertama adalah pool. Pool adalah wadah dari sebuah proses tunggal berisi alur-urutan antara aktivitas-aktivitas. Jadi misalnya pool pengadaan barang itu satu pool. Ya, itu satu proses, yaitu satu pool namanya. Kemudian di dalam proses atau yang dinotasikan dengan pool itu banyak lane. Lane itu adalah subpartisi dari proses. Ya, lane digunakan untuk membedakan elemen sebagai peran internal, posisi, departemen, dan lain-lain. Ya, lane itu seperti kita bisa eh, apa namanya analogikan menjadi aktor dari proses. Nah, yang kita ubah dalam notasi menjadi lane. Siapa pelakunya? Misalnya dekan Fakultas Teknologi Informasi. Nah, itu berarti dalam satu lane sendiri ya. Nah, nanti di dalam satu lane itu akan terlihat aktivitasnya apa sih? Misalnya bagian marketing penjualan. Aktivitasnya apa saja sih? Nah, nanti aktivitasnya akan kita taruh di dalam lane itu. Jadi kegiatan dia, tas-tasnya dia, kewajiban dia yang menjadi tanggung jawabnya si aktor ini, maka akan masuk ke dalam lane yang mewakili atau yang menandakan siapa aktornya. Kemudian ada swim lane yang berikutnya yaitu milestone. Ya, ini adalah subpartisi dalam proses. Jadi seringkali proses itu panjang ya. Jadi untuk mencapai tahapan sampai selesainya proses itu panjang. Oleh karena itu, biasanya pemodelan itu menggunakan milestone. Jadi karena prosesnya panjang, kita sudah bisa mengukur pada tahapan ini target capaiannya apa, ya. Pada tahapan berikutnya target yang ingin dicapai apa. Nah, batasan-batasan dari target itu dinotasikan dalam bentuk milestone. Ya, perlu kita pahami bahwa dalam melaksanakan sebuah proses itu bisa sangat panjang ya. Aktivitas yang terjadi bisa sangat panjang. Padahal tujuan awal kita membuat notasi ini adalah untuk meningkatkan ya, untuk apa namanya improvement. Kalau kita harus menunggu capaiannya, reportnya itu keluar di akhir, terlalu panjang. Dan untuk problem solving misalnya ada masalah itu juga sulit karena prosesnya terlalu panjang. Oleh karena itu, biasanya di dalam pool itu akan dipartisi, dibagi lagi. Selain tadi lane ya, kalau lane itu kan vertikal ya ke bawah. Kalau pool itu ke kanan. Jadi dalam rangkaian alur proses ada capaian yang menjadi tujuan atau target-target yang ingin dicapai dalam sebuah jalan panjang proses. Nah, itu kita simbolkan dengan milestone. Nah, pool tadi sudah ya. Pool sendiri adalah menggambarkan partisipan di dalam sebuah proses. Ya, partisipan itu bisa di sini contohnya partner atau
general partner role atau specific partner entity, ya. Bisa buyer, kemudian bisa seller, bisa manufaktur. Misalnya nih, Anda diminta membuat proses procurement di bagian pembelian, ya. Apakah Anda akan melaksanakan proses itu sendirian? Kan tidak. Ada supplier yang terlibat karena kita mau buat pembelian. Nah, supplier yang terlibat, ya, itu kita taruh di pool yang berbeda dengan pool misalnya pool pembelian barang, gitu ya. Dia memiliki pool yang berbeda karena bisa jadi kita nggak tahu aktivitas yang ada di dalam poolnya mereka, sehingga kita buatin aja blank pool gitu, empty pool namanya, ya. Itu bisa berbentuk aktor di luar proses yang kita sedang kerjakan. Oke, selanjutnya lane. Ya, tadi saya lane juga sudah saya singgung bahwa dalam BPMN, komposisi visual yang menunjukkan tanggung jawab atau peran yang berbeda dalam suatu proses bisnis itu disebut dengan lane. Lane memisahkan aktivitas berdasarkan fungsi atau unit organisasi yang terlibat, membantu koordinasi antar unit dan memudahkan pemahaman alur sistem. Jadi misalnya tadi ya, proses pengisian KRS. Ya. Di sana ada lane yang terlibat tata usaha, misalnya ya, tata usaha, terus ada perpustakaan, nah, misalnya dan sebagainya ya. Nah, apa namanya itu nanti menyatu di dalam sebuah pool, di dalam sebuah pool untuk mewujudkan sebuah proses. Ya. Dengan kata lain, LAN adalah area di dalam pool yang mewakili peran departemen dan unit organisasi yang terlibat dalam menjalankan proses tersebut. Itu LAN. Nanti kita akan lihat contohnya. Nah, ini contohnya. Tadi milestone sudah ya. Nah, ini contohnya adalah pool di sini ya. Jadi pool itu aktivitas proses utama ya, di sini ya. Kemudian di bawahnya ada lane, ini pendukungnya siapa? Pendukung dari aktivitas ini yang utama, yang mengerjakan, yang melakukan, nah itu siapa? Kemudian ada milestone, itu capaian-capaian yang ingin diharapkan dari sebuah proses. Jadi misalnya capaiannya adalah eh, misalnya dalam alur proses penilaian ya, penilaian mahasiswa. Oh, capaian yang pertama setelah sekian lama apa ujian tengah semester. Misalnya yang kedua ujian praktikum. Nah, capaian yang ingin dicapai di akhir adalah kelulusan. Nah, itu contoh bagaimana komposisi antara pool, lane, dan milestone. Tuh, oke. Nah, ini contoh proses pengajuan kredit. Kalau di sini poolnya siapa? Poolnya yang mana di contoh ini? Poolnya adalah proses pengajuan kredit. Ini disebut dengan pool. Ya, segede ini. Pool proses pengajuan kredit. Kemudian lane-nya apa? Lane-nya ada permohonan kredit dan ada bank. Ya, permohonan kredit, pemohon kredit, ini nasabah ya, dan banknya. Nah, ini masih dalam satu ranah pool. Poolnya apa? Pengajuan kredit. Gitu ya. Jadi yang dalam satu proses, dalam satu langkah, itu ada di dalam pool yang sama. Meskipun departemennya bisa beda-beda. Nah, ini kredit atau bank, ini pemohon kredit. Ini kan sebuah institusi yang berbeda. Ya. Nah, kemudian ini alur-alurnya tadi ya. Kemudian ini start event, nanti kita bahas start event itu apa saja. Kemudian sequence-nya, alirannya, mengisi form pengajuan kredit. Nah, ini kalau notasinya seperti ini berarti yang mengisi form pengajuan kredit atau yang mengerjakan aktivitas ini adalah ini pemohon kredit, gitu ya. Jadi yang mengisi ini, yang melakukan aktivitas ini siapa? Pemohon kredit. Nah, sehingga kita nggak akan salah dalam apa namanya menelusuri alur proses. Kan kita banyak tadi ya aktivitas-aktivitas yang kita sudah catat, tapi siapa yang mengisi pengajuan kredit, kita taruh di bagian lane pemohon kredit. Kemudian berikutnya setelah diisi dia akan lari ke
mengecek form pengajuan kredit. Nah, pelakunya siapa? Ya ini di eh, bagian ini bank ya, di lane yang namanya bank. Nah, ini ya. Apakah ini harus satu perusahaan? Bisa saja enggak ya, karena tergantung prosesnya apa. Kalau prosesnya pengajuan kredit ya di perusahaan yang sama, meskipun apa namanya? Nanti bisa saja ada pihak yang terlibat yang dari pihak lain, misalnya bank dan segala macam, misalnya kredit untuk jual beli kendaraan. Nah, itu kan ada dealer nanti misalnya nih, pengajuan kredit yang lain, ya. Oke. Nah, ini kemudian yang mengerjakan mengecek form siapa? Bank, ya. Alurnya begini. Jadi pemohon kredit mengisi form, ini aktivitasnya ya. Terus kemudian dia akan bergerak ke sini, ke mana? Ke bank. Bank melakukan apa? Pengecekan form. Terus kemudian dia akan dalam sebuah gateway diterima atau enggak nih kreditnya. Ya. Kalau iya, ya kemudian melakukan analisis kredit. Kalau tidak, dia akan lari ke sana. Tidak, ya sudah selesai kalau tidak. Nah, kemudian kalau layak, ya, setelah dianalisis kalau layak, apa yang dilakukan? Melakukan pencairan kredit. Kalau tidak, ya mengirimkan notifikasi penolakan kepada pemohon kredit. Nah, ini adalah aktivitas-aktivitas yang terjadi pada proses pengajuan kredit. Contoh ya, boleh ada 2N, boleh karena memang dia sudah selesai. Kalau ini ditarik ke bawah, boleh aja. Ya, yang penting, yang pasti setiap aktivitas ini mengacu pada siapa pelakunya. Ya, kalau di sini bank, ya, berarti yang melakukan ini bank, yang melakukan ini pemohon kredit. Ya, pemohon kredit dan bank itu berkumpul dalam sebuah alur proses ini dalam proses pengajuan kredit, gitu ya. Selanjutnya, connecting object, ya. Nah, ini tadi sudah saya singgung. Jadi garis penghubung antar aktivitas itu namanya sequence flow. Nah, tipenya ada tiga. Yang pertama normal flow. Ya, normal flow itu ya yang menggambarkan aliran proses. Ya, kayak tadi ya pengajuan pembelian, kemudian diproses. Nah, itu normal flow. Kemudian conditional flow. Nah, conditional flow ini digunakan manakala ada percabangan, ada kondisi yang prasyaratnya. Nah, prasyarat kondisional itu nanti simbolnya seperti ini, ya. Yang terakhir adalah default flow, ya. Flow atau aliran yang secara default, ya, aslinya itu yang dikerjakan, gitu ya. Aslinya yang dikerjakan itu, nah gitu ya. Nah, itu default flow. Kalau tidak ada kondisi tertentu, dia akan lari ke flow yang ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh sequence flow. Nah, kita lanjutkan ya. Eh, tadi sequence flow atau aliran dari proses ya. Ini ada contoh diagram yang apa namanya menggambarkan aliran proses. Oke ya. Kita lanjut. Ya ini contoh tadi ya aliran yang default tadi. Kalau misalnya ini tadi ada, nah, ini start, mulai, kemudian melakukan aktivitas legalisir gitu ya, menyatakan legal dan tidak. Nah, ini aliran yang ada tanda belah ketupatnya ini dieksekusi manakala kondisinya terpenuhi, ya. Manakala kondisinya terpenuhi, gitu ya. Dia akan melakukan legalization notice. Jadi memberitahukan bahwa ini legal. Terus yang ini kalau ternyata defaultnya ya, kalau tidak diperiksa defaultnya dia akan cancellation notice gitu ya. Jadi eh, alur proses yang dengan simbol ini gitu ya, simbol yang garis ini adalah default flow ya, flow yang defaultnya ke sini.
Kalau ini tidak dikerjakan, dia akan larinya ke sini. Kalau dikerjakan, baru kondisinya apa? Terpenuhi berarti ke sini, gitu ya. Dengan simbol seperti ini. Lanjut. Nah, kemudian message flow, yaitu aliran pesan yang menggambarkan komunikasi antara bagian-bagian yang terlibat dalam proses bisnis. Ya. Contohnya apa? Misalnya saat sebuah sistem mengirimkan pesan kepada pelanggan setelah pesanan mereka diproses, ya, atau saat sistem informasi mengirimkan permintaan data ke basis data. Jadi misalnya contoh realnya apa? Kayak Anda misalnya pesan makan, gitu ya. Pesan makan di Shopee lah ya, Shopee Food. Klik bayar, itu kan di sisi mesin penerima, di sisi pedagangnya kan bunyi itu, twing twing twing, pesanan diterima. Nah, itu berarti ada konfirmasi bahwa nanti kemudian si pelanggan ini mengetahui, oh ada pesanannya sudah diterima. Nah, itu berarti simbolnya nanti kita menggunakan message flow. Ya. Berikutnya adalah association. Ya. Ini nanti apa namanya nyambung, biasanya ini berhubungan nanti dengan artefak maupun dengan pool yang berbeda ya untuk association. Oke, nanti bisa lebih jelas pada saat kita mempraktekkan. Nah, berikutnya adalah flow object, ya, flow object, aliran objek. Yang pertama event. Event adalah kejadian yang memicu atau mengubah jalur aliran dalam proses bisnis. Jadi sebuah proses bisnis itu dipicu oleh adanya event atau adanya kejadian. Proses jual beli, proses pembayaran, itu pasti ada asal muasalnya kenapa kok bisa dilakukan sebuah proses. Nah, itu disebut event. Pemicunya itu kita sebut dengan event. Ada tiga tipe event. Yang pertama start event, yaitu menandakan awal dari suatu proses. Jadi ketika start event terjadi, maka proses bisnis dimulai. Start event. Kemudian yang kedua, notasinya seperti ini ya, lingkaran dengan garis tipis gitu ya. Tipe yang kedua adalah intermediate event. Nah, intermediate event ini letaknya itu ada di tengah aliran proses. Kalau start itu di awal sekali pemicu, tapi kalau intermediate itu ada di antara proses. Yang kemudian eh, mempengaruhi alur proses. Ketika terjadi trigger, men-trigger sesuatu. Dalam proses misalnya ternyata ada intermediate, ada misalnya nih proses pembuatan roti misalnya. Di tengah dari tepung sampai proses roti itu kan satu proses ya. Kemudian di tengah-tengah pada saat adanya apa namanya kita aduk misalnya bahannya, ternyata ada masalah nih. Oh, margarinnya basi, misalnya, oh margarin kok basi. Misalnya telurnya basi, telurnya udah kadaluarsa. Apa yang dilakukan? Nah, itu kemudian dia akan men-trigger untuk menggerakkan atau mengubah jalannya proses. Nah, kejadian yang ada di tengah-tengah proses itu kita sebut dengan intermediate event. Yang terakhir adalah end event. End event ini menandakan akhir dari sebuah rangkaian proses, gitu ya. Itu tipe event. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Nah, ini tadi start event ya. Semua aliran harus memiliki awal tanpa memandang apakah mereka merujuk pada sebuah proses atau subproses. Jadi subproses juga punya awal, ya, proses juga punya awal. Dalam sebuah aliran flow proses itu hanya ada satu start event, ya. Kemudian, nah ini bentuk ini hanya harus muncul sekali per proses. Ini kalau start event. Nah, kalau tadi yang intermediate, intermediate bisa ada banyak intermediate event di tengahnya, gitu ya. Kalau start itu hanya
Satu, karena awal muasal terjadinya sebuah proses. Nah, start event itu juga ada berbagai macam jenis, ya. Jadi start event itu ada berbagai macam jenis. Yang pertama, start event biasa. Nah, itu berarti dimulainya sebuah proses eh, tanpa adanya kondisi pendahulu, gitu ya. Yang kedua, message start event digunakan ketika pesan tiba dari peserta dan memicu dimulainya sebuah proses. Nah, ini biasanya receive event ya. Jadi kejadian yang memicu terjadinya proses. Kalau start event ini kan nggak ada kejadian. Misalnya tadi kembali ke contoh eh, apa namanya Gojek atau GoFood tadi ya Shopee Food, sorry Shopee Food. Nah, message start event di sisi pedagang, ya di sisi pedagang misalnya restoran, itu tadi muncul tring, ya, pesanan baru diterima. Nah, itu message start event bagi si penjual. Kemudian dari message start event ini memicu proses memasak makanan, kemudian menghubungi Gojek, misalnya ya, saya nggak paham bagaimana mekanisme di restorannya, tapi yang pasti ketika message itu masuk, sering pesanan baru diterima. Nah, itu adalah message start event bagi restoran itu untuk mengerjakan order. Oke. Berikutnya adalah timer start event. Ya, digunakan ketika mulainya suatu proses terjadi pada tanggal atau siklus tertentu. Misalnya proses apa ya? Proses backup data. Nah, kan ada tuh cron job kalau di Linux ya. Itu eh, kita bisa atur proses backup kita start mulai jam 5 sore misalnya. Kenapa kok kita bisa atur timernya itu? Karena kita udah off nih, kantor udah pulang nih jam 5 sore. Sehingga data bisa kita backup. Dan kita juga sudah nggak di situ, sehingga pemicunya harus ada timernya, kita timer. Nah, itu adalah timer start event, termasuk proses-proses yang lain yang menggunakan timer. Kemudian conditional start event. Nah, jenis event ini memicu dimulainya suatu proses ketika suatu kondisi menjadi benar. Ya, tadi kayak contoh yang sebelumnya ada sebuah aktivitas, kemudian kalau sudah benar berarti dia akan apa namanya memicu kondisi tertentu untuk membangkitkan proses di belakangnya. Itu kondisional. Kemudian signal start event ya dimulainya proses dipicu oleh kedatangan sinyal yang telah disiapkan dari proses lain ya. Perlu dicatat bahwa sinyal bukanlah pesan ya. Pesan memiliki target tertentu sementara sinyal tidak. Ya, jadi misalnya targetnya tadi ya order baru. Nah, itu ada. Berarti targetnya apa? Memenuhi pesanan. Itu message event ya. Message start event. Tapi kalau signal itu kayak broadcasting gitu ya. Jadi nggak ada target tertentu. Misalnya eh, alert warning system, early warning system di tengah laut sana yang dimiliki oleh BMKG. Oh, ada kejadian. Terus dia memicu broadcasting sinyal diterima sama server. Servernya kemudian broadcasting message dan sebagainya. Nah, itu eh, aktivitas yang terjadi atau proses pengiriman tadi itu dipicu oleh sinyal yang nggak ada target tertentu. Pokoknya dia menerima sinyal mengerjakan. Nah, itu adalah signal start event. Parallel multiple start event menunjukkan bahwa ada beberapa pemicu yang diperlukan untuk memulai proses. Ya. Semua pemicu harus dipicu sebelum proses diaktifkan. Nah, ini biasanya proses yang terjadi secara simultan. Ya. Kemudian yang berikutnya nanti kita lihat di contohnya ya, multiple start event. Ya, ini berarti bahwa ada beberapa cara pemicu proses, hanya salah satu dari mereka yang diperlukan. Jadi eh, misalnya gini, analoginya, Anda makan itu dipicu oleh apa? Dipicu oleh lapar. Karena saya lapar, saya makan.
Yang kedua dipicu oleh punya uang, karena saya punya uang, saya makan meskipun nggak lapar. Nah, terus yang ketiga dipicu oleh diajak teman, karena saya diajak teman gratisan, saya makan. Padahal saya nggak lapar, ya, saya nggak punya uang, tapi karena diajak teman, saya makan. Nah, ini contoh analogi sederhana multiple start event. Anda makan itu adalah event atau kejadian atau proses ya. Tetapi pemicunya bisa macam-macam. Nah, itu multiple start event. Jadi, event yang bisa berbagai macam penyebab untuk membangkitkan sebuah proses. Nah, itu kita menggunakan notasi multiple start event. Nah, ini tadi message start event contohnya ya. Bagaimana kita membuatnya? Nah, nanti kita praktekkan lebih detail di pada saat praktik apa namanya simulasi atau praktek pembuatan notasi ya, pembuatan sebuah proses menggunakan bisa-saji. Jadi kita nanti ada prakteknya, tapi ya eh, saya akan praktekkan dan Anda ngikutin. Kalau yang punya laptop bisa dibawa. Nah, ini membuat message start event. Jadi kita membuat message, kemudian tipenya adalah kita membuat event, ya start event dan tipenya adalah message. Ya. Ini nanti kita bisa dapatkan di Bisaji. Termasuk ini ya, time start, bagaimana kita membuatnya, dipicu oleh waktu yang kita sudah tentukan. Ya, oke, kita skip. Conditional, ya, conditional itu berarti melakukan proses jika kondisi tertentu. Misalnya contoh nih, the rule might be, jadi aturannya, jika caller ID-nya itu eh, mengindikasikan teman atau keluarga, maka dia akan diangkat teleponnya, gitu ya. Jadi ada kondisi tertentu, ada aturan-aturan tertentu yang memicu terjadinya sebuah proses. Itu conditional start. Nah, ini tadi multiple start, analoginya sudah saya sebutkan tadi ya. Kalau makan ini nonton TV misalnya. Dan mungkin proses yang berbeda, yang lain ya. Oke. Nah, ini signal start tadi ya. Nah, contohnya yang tadi ya, yang termasuk dengan signal intermediate event. Ya, sama ya. Nah, ini contohnya untuk intermediate event ini ya. Jadi eh, ada ini di sini ada komite analisis ya, yang kemudian dia mengerjakannya di hari-hari tertentu gitu ya. Misalnya proses sudah dikerjakan, tapi ini belum ditandatangani gitu lah istilah. Ya, ini tanda tangan digital nih. Ketika sudah ada semua, padahal ini kredit analis melakukan apa namanya? Di sini include request to committee. Maksudnya dia akan mengirimkan script. Ya, ini bentuknya script ya, menggunakan sistem, menggunakan software. Nah, ini akan masuk ke komite. Nah, dia prosesnya menunggu. Aliran prosesnya dia akan menunggu. Wait for committee. Nah, wait ini ya, ini sinyal ya, signal event karena dia nanti akan bangkit sendiri ketika ini sudah dievaluasi. Nah, itu contohnya ya. Jadi misalnya sistem kita berbasis apa namanya? eh, Misalnya penandatanganan sebuah berkas di kampus kita itu berbasis elektronik gitu ya. Berkas dikirim-kirim. Nah, ini prosesnya nggak bisa berjalan kalau di sini belum dievaluasi. Nah, begitu evaluasi oke, saya klik 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 oke, berarti dia langsung komitenya oke, memicu proses untuk menyetujui. Kalau tidak, berarti ya udah nggak ada tindak lanjutnya ini, gitu ya. Ini masih menunggu terus ini kalau di alurnya ini. Oke, ini saya rasa nggak perlu dikerjakan dulu. Nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Oke, saya rasa itu ya untuk hari ini. Sementara itu dulu, nanti kita akan lanjutkan pada intermediate event. Saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.